Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anda sekalian, kali ini kita akan melanjutkan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Ya, kemarin kita sudah sedikit membahas mengenai landasan teori dan seterusnya, landasan tauhid dan seterusnya. Kita lanjut dengan beberapa operasi atau soal. Ya, di sini ada penjelasan sedikit untuk menjumlahkan atau mengurangkan dua pecahan campuran dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, penjumlahan atau mengurangkan bagian-bagian bulat dan bagian pecahan secara terpisah. Itu cara pertama. Cara kedua, menyajikan pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Mari kita lihat contoh soalnya. Kalian bisa perhatikan contoh soal. Untuk soalnya, ya soal seperti ini. 2/3 ditambahkan dengan 6/3/4. Ini sama-sama pecahan campuran. Pecahan campuran, sama-sama pecahan campuran. Anda sekalian. Oke, Ustaz lanjutin. Ini ada soal seperti ini soalnya. Sama-sama pecahan campuran. Kita coba untuk menggunakan cara pertama. Cara pertama itu yakni yang tadi disebutkan tadi bahwa menjumlah atau mengurangkan bagian bulat dan bagian pecahan secara terpisah. Ini bulat 3 dan 6 bulat. Pecahan 2/3 dan 3/4 itu merupakan pecahan bilangan pecahan. Yang 3 dan 6 ini merupakan bilangan bulat. Oke, kita pisahkan 3 ditambah 6, ini dia. 3 ditambahkan dengan 6. Tambah 2/3 tambah ya 3/4 tambah 2/3 tambah 3/4 ini. Nah, 3 ditambahkan 6 sama dengan 9. 3 ditambahkan 6 sama dengan 9. Ini 2 tambah 2/3 tambah 3/4. Ini dia. Nah, bentuk yang ini, bentuk 2/3 ditambah dengan 3/4, belum bisa kita selesaikan, belum bisa kita jumlahkan kalau penyebutnya belum sama. Ini penyebutnya 3 dan 4. Maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Bagaimana caranya? Dengan mencari KPK antara 3 dan 4. KPK antara 3 dan 4 itu yakni 12 ini sudah tulis. Cuman saja cara untuk mencari KPK yaitu dengan cara seperti ini. KPK artinya kelipatan persekutuan kecil. Kelipatan dari 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. KPK atau kelipatan dari 4. 4, 8, 12, 16. Maka mereka samanya itu di 12 sudah Ustaz hitamkan warna hitamnya. Ini merupakan KPK dari 3 dan 4. Sekarang ini. 3 kali berapa sama dengan 12? 3 kali 4. Di bawah dikalikan 4, atas pun dikalikan dengan 4. Tambahan 4 ini kali berapa sama dengan 12? 4 kali 3. Kalau di bawah dikalikan dengan 3, atas pun dikalikan dengan 3. Sekarang kita kalikan aja. 9 diturunkan 9. 2 kali 4 sama dengan 8. Per 3 kali 4 sama dengan 12. Tambah 3 kali 3 sama dengan 9. Per 4 kali 3 sama dengan 12. Maka diperoleh 48 tambah 9 sama dengan 17. 9 ini turunkan aja, ikut aja. 12 tulis di bagian bawah 12. Jangan lagi 12 tambah 12 sama 24, salah. Dari 12 di bawahnya ikut karena sudah sama. Nah, 12. Sekarang perhatikan, kita pisahkan. Dari 17/12 ini kita pisahkan atau kita pecahkan menjadi 12/12 tambah 5/12. Cari angka yang sama seperti ini. Jangan dibuat 3/12 atau 4/12. Cari 12/12. Sisanya berapa? 5. 5/12 tambah 5. Apabila ini dijumlahkan, maka akan diperoleh seperti ini juga. Nah, jadinya 12/12 tambah 5/12. 12 sama dengan berapa? 1. 9 tambah 1 sama dengan 10. 10. 10 5/12. Oke, sekarang kita lanjut ke cara yang kedua, yakni mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ini pecahan campuran 32/3 ditambahkan 6 3/4. Oke, rubah dulu kita ini. Rubah pecahan campuran ini ke bentuk pecahan biasa. 32/3 tambah 6 3/4. 2/3 ini kita rubah dengan cara 3 dikalikan dengan 3 tambah 2. 3 kali 3 tambah 2 per
pembaginya nih, 3/3. 3 kali 3 tambah 2/3. Sama juga dengan di sebelah ini. Tambah 4 kali 6 tambah 3. Ini 6 kali 4 sama aja, 4 kali 6 sama aja. Tambah 3 per 4, pembaginya 4. Sekarang kita jumlahkan atau kita kalikan. 3 kali 3 9 tambah 1 11 per 3. Ini 3/3. Tambah 6 kali 4 sama dengan 24 tambah 3 sama dengan 27. 27 per 4. Nah, itu dia. Kita lihat. Nah, kita selesaikan dulu ini. Ingat bahwa kalau kita menyelesaikan soal seperti ini, pecahan ini, harus sama dulu bagian bawahnya. Cari KPK antara 3 dan 4 yang sudah kita pelajari di awal tadi, di sebelah tadi, di soal nomor 1 tadi. Oke, kita lanjutin, anda sekalian. Nah, cari KPK antara 3 dan 4. Diketahui bahwa tadi itu KPK dari 3 dan 4 adalah 12. 3 kali 4 sama dengan 12, di atas pun dikalikan 4. 4 kali 3 sama 12, di atas pun dikalikan dengan 3. Maka diperoleh 11 kali 4 sama dengan 44. 27 kali 3 sama dengan 81. 3 kali 4 sama dengan 12. 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, sudah sama bagian bawahnya. Tinggal saja kita jumlahkan. Dan Anda bisa perhatikan dengan baik. Nah, ini sebenarnya ini satu langkah lagi. 44 ditambahkan dengan 81. Bentar, Ustaz lihat dulu di sini. Bagian sini kayaknya. Oke. 44 ditambah 1 itu saya tambah sini, tambah 1 lagi sama dengan 125 kembali dulu lah, kurang pas. Oke, sama dengan 125 dibagi dengan 12. Nah, 125 ini per 12 itu kalau dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran, maka diperoleh 10 5/12. Dan Anda sekalian, untuk cara merubah dari pecahan ini, pecahan campuran ini ke pecahan biasa, ini sudah Ustaz buat sebelah sini. Anda bisa perhatikan saya bagian sini. Dan untuk merubah pecahan 6 3/4 ke dalam bentuk pecahan biasa bisa juga, dan Anda perhatikan untuk contoh yang ini, untuk arah soal seperti ini. Dan Anda sekalian, mari kita lanjut lagi ke soal yang selanjutnya. Ini ada soal 4 1/2 dikurangkan dengan 1/3. Ini operasi pengurangan. Nah, operasi pengurangan cara atau prosesnya hampir sama dengan operasi penjumlahan. Cuma saja kalau pengurangan, jumlah ya jumlah. Rubah dulu dari bentuk 4 atau pecahan campuran ini. 4 1/2 menjadi pecahan biasa. Yakni 4 dikalikan 2 atau 2 kalikan 4 tambah 1 per 2 per 2. 2 itu pembaginya 2. Kurangkan dengan 3 kali 1 tambah 1 per 3. 4 kali 2 sama dengan 8 tambah 1 sama dengan 9 per 2. Kurang 3 kali 1 sama dengan 3 tambah 1 3 4. 4 per berapa? Per 3. Oke, sudah sama, sudah jadi seperti ini, sudah jadi pecahan biasa. 4/2 kurang 4/3. Sama akan penyebut 2 dan 3, sama akan penyebut 2 dan 3 sama dengan 6. Atau KPK dari 2 dan 3 sama dengan 6. Maka diperoleh 2 kali 3 sama dengan 6, atas pun dikalikan dengan 3. 3 kali 2 sama dengan 6, atas pun dikalikan dengan 2. Maka 9 kali 2 sama dengan 27. Per 2 kali 3 sama dengan 6, kurang 4 kali 2 sama dengan 8. Per 3 kali 2 sama dengan 6. Oke, sama dengan 27 kurang 8 sama dengan 19 per 6. Ini 6. 6 dia ini 6 diturunkan aja. Sama dengan dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 31/6. Kita lanjut teman-teman sekalian. Sekarang
Kita lanjut ke contoh yang lain, yakni pecahan campuran dijumlahkan dengan bilangan bulat. Nah, Nana bisa perhatikan soal ini. Dirubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa kayak tadi. Setelah itu, yang ini 2 ini artinya 2/1. Nah, ini 2/1 sudah ada di sini. Anda bisa perhatikan ini 21 sudah ada di sini dia. Ini per 1 dia, per 1 sudah ada di sini dia. Nah, 15 tambah 2 ini artinya apa? 3 kali 5 tambah 2. 3 kali 5 sama dengan berapa? 15 tambah 2 sama 17. Ini dia 17 per 3. Ini per 3 tambah 2/1. Nah, samakan penyebut. Samakan penyebut dengan 3. KPK dari 1 dan 3 itu sama dengan 3. 17 per 3 tetap karena kita mau samakan penyebut dengan 3 tambah 1 kali berapa sama dengan 3. 1 kali 3. Kalau di bawah dikalikan dengan 3, atas pun dikalikan dengan 3. Maka 2 pun dikalikan dengan 3. Tulis kembali 17 per 3 tambah 2 kali 3 sama dengan 6 per 1 kali 3 sama dengan 3. Maka diperoleh 17 tambah dengan 6 sama dengan 23 per 3. Atau sama dengan kalau dalam bentuk pecahan campuran, maka jadinya adalah 72 per 3. Lanjutin anda sekalian. Serah beberapa slide lagi. Nah, ini lagi. Ini penjumlahan atau mengurangkan 3 pecahan berturut-turut. Nah, ini 3 pecahan berturut-turut. Penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, soal pertama. 1/2 tambah 1/3 tambah 1/4. Sama, KPK antara ini belum bisa kita kerjakan. Kalau yang di bawahnya ini penyebutnya belum sama. Maka cari KPK antara 2, 3, dan 4. KPK antara 2, 3, dan 4, maka diperoleh ini dia. Ada sebelah sini, ada di bagian sini dia. Ada di bagian sini. KPK dari 2, 3, dan 4 adalah 12. Misalkan Anda bisa uji, bisa coba saja. Kalau memang barangkali Anda belum paham, bisa mencoba di rumah sendiri. Jadi itu dia. KPK antara 2, 3, dan 4 adalah 12. Maka kita lihat 2 kali berapa sama dengan 12? 2 kali 6. Kalau di bawah dikalikan dengan 6, di atas pun 1 pun dikalikan dengan 6. Tambah 3 kali berapa sama dengan 12? 3 kali 4. Kalau di bawah dikalikan dengan 4, di atas ini 1 ini pun dikalikan dengan 4 atas. Sama. Tambah 4 kali berapa sama dengan 12? 4 kali 3 sama dengan 12. Di bawah dikalikan dengan 3, 1 pun atas ini dikalikan dengan 3. Sekarang kita kalikan. 1 kali 6 sama dengan 6. Per 2 kali 6 sama dengan 12. Tambah 1 kali 4 sama dengan 4. Per 3 kali 4 sama dengan 12. Tambah 1 kali 3 sama dengan 3. Per 4 kali 3 sama dengan 12. Maka diperoleh 13 per 12. 6 tambah 4 sama dengan 10. 10 tambah 3 sama 13. Atau sama dengan, anak-anak sekalian, dirubah dalam bentuk pecahan campuran itu 1. Ini 2 salah, ini harus 1 juga. Ini 1 ya, bukan 2 ya. Ini 1. 1 per 12. Inilah hasil dari penjumlahan antara 1/2 tambah 1/3 tambah 1/6. Sekarang kita lihat pengurangan. Prosesnya sama, cuman saja ya kurang. 5/3 kurang 1/4 kurang 1/2. Maka diperoleh samakan penyebut 3, 4, 2 sama mungkin ya. Sama dengan cari KPK antara 3, 4, dan 2 ada 12. Ini dengan cara seperti ini juga sama. Maka diperoleh 4 kali 5, 3 kali 4, atas juga ada 4 kali 5 dan seterusnya. Cari 3 kali berapa sama dengan 12, 3 kali 4, atas pun dikalikan dengan 4. Jadi 5 pun dikalikan dengan 4. Kurang 4 kali berapa sama dengan 12, 4 kali 3, atas pun dikalikan dengan 3. Sama juga dengan sebelah sini, cuma ketutup sama ini. Ketutup dia. Ketutup. Nanti barangkali. Nah nih, ketutup. Ustaz pindahkan dulu ini dia. Ini dia. Sama juga dengan yang ini, Anda bisa perhatikan. 2 kali berapa sama dengan 12? 2 kali 6. Kalau di bawah dikalikan 6, atas pun dikalikan dengan 6. Jadi 1 kalikan dengan 6. Ya. Kita pindahkan sedikit sini biar kelihatan dia. Oke, kita lanjutin. 4 kali 2 sama 20 per 3 kali 4 sama 12 kurang 1 kali 3 sama dengan 3 per 4 kali 3 sama 12 kurang 1 kali 6 sama dengan berapa? 6.
per 2 kali 6 sama dengan 12. Maka diperoleh 20 kurang 3 sama dengan 17. 17 dikurangkan dengan 6 sama dengan 11. 11 per 12 hasilnya. Oke, kita lanjut lagi anak-anak sekalian. Lanjut lagi. Nah, ini untuk menjumlahkan pecahan desimal. Untuk penjumlahan pecahan desimal, Anda bisa perhatikan 0,1 tambah 0,2. 0,1 tambah 0,2 disusun dulu buat penjumlahan berurutan begini. 0,1 tambah 0,2. Susun sesuai dengan tempat komanya. Sesuai dengan tempat komanya. Misalkan satu segi seperti ini. Misalnya, contoh misalnya 0,001 dan 0,5. Nah, ini saja dengan 0, ini koma dengan koma dan seterusnya. Jangan ditulis begini. Jangan ditulis mohon maaf 0,5. Itu enggak benar tulisannya. Nanti kita jumlahnya agak kesulitan karena ini koma ini enggak sejajar. Dia enggak sejajar dia. Harusnya itu koma ini pas di bawah titik koma ini, 0 ini berada di sini. Sehingga kita bisa kerjakan soal ini. Nah, bentuk seperti ini sudah benar. Yang ini sudah benar yang ini. 0,1 sejajar komanya 1 dengan 1, 0 dengan 0. Maka ketika dijumlahkan aja, di belakang dulu diselesaikan. 1 tambah 2 sama dengan 3. 0 tambah 0 sama dengan 0,3. Jadi 0,1 tambah 0,2 sama dengan 0,3. Lanjutnya ini ada soal juga, bisa Anda bisa kerjakan sendiri juga di rumah dan seterusnya, ya. Bisa juga, bisa coba. Nah, ini juga ada pengurangan, ada pengurangannya. Nah, ini pengurangan juga sama, dikurangkan saja seperti biasa, ya. Seperti biasa dikurangkan saja. Cara mengurangkan juga bisa Anda bisa cari atau bisa coba. Ini kita coba hilangkan, kita coba untuk mengerjakan soal ini. Karena Anda perhatikan, kita akan coba untuk mengerjakan soal ini. 2,51 kita buat dalam susunan menurun dia. 3,51 kurang 2, ingat sejajar komanya, 9,1 kelebihan dia 5. Perhatikan, 5 ini nggak punya teman, maka ditambahkan dengan 0 di atas. Oke, perhatikan Anda sekalian. Kita kurangkan. Perhatikan, 0 kurang 5 nggak bisa. Bilangan kecil kalau dikurangkan dengan bilangan besar nggak bisa, harus pakai pinjam. Kita pinjam. Pinjam angka 1 dari satu ini, di satu ini. Kita pinjam 1. Ini kalau kita pinjamkan ini, pinjamkan ke 1, pinjamkan ke 0, maka yang jadi 10. Ini jadi berapa? Jadi 0. Udah jadi 0 dia. Bentar. Udah jadi 0 dia. Sudah nggak punya nilai lagi dia. Karena udah dipinjamin nilainya tadi tuh di sebelah sini. Ini saya coret. Coret. Ya. Maka 10 dikurangkan dengan 5 sama dengan berapa? 5. Terlanjutin. Ini kan sudah jadi 0. 0 kurang 1 nggak bisa. Karena operasi pengurangan, yang angka besar, angka kecil nggak bisa dikurangkan dengan angka gede. Pinjam 1 lagi dari 5 sini, jadi 10. Ini berapa? Ini bukan lagi 5, ini udah jadi 4. Sudah jadi 4 di sini, dia 4. Bukan lagi 5. Ini 10 dikurangkan dengan 1 sama dengan 9. Oke, perhatikan lagi. Nah, sekarang 4 ini kan 5 tadi udah pinjam 1 jadi 4. Jadi bukan lagi 5 jadi 4. 4 dikurangkan dengan 9 nggak bisa. Pinjam 1 dari 3. Jadi 14. Ini bukan lagi jadi 3, ini 2. Bentar saya bikin urutnya agak jelek ini. Ini udah jadi 2. Bentar. Urutnya masih agak jelek ini. Ini jadi 2. Nanti 2 saja dengan ini ya. Oke. Sekarang 14 sudah ya. 14 dikurangkan dengan 9 sama dengan 5. Oke, kita lanjutin lagi. Sekarang ini sisa 2, bukan lagi 3. 2 kurang 2 sama dengan 0. Komanya di mana? Komanya di sini. Oke, berarti 0,595. Jadi 3,51 dikurangkan dengan 2,915 itu hasilnya sama dengan 0,595.
5,595. Oke, inilah hasilnya nih, Nanda-nanda sekalian. Oke, selanjutnya ada juga soal seperti itu, bisa Nanda-nanda bisa coba sendiri di rumah. Ini juga ada soal cerita, Nanda-nanda bisa perhatikan soal cerita. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan. Contoh, Bu Rima mempunyai 1/4 kilogram gula putih. Gula itu baru saja digunakan untuk membuat minuman 1/8 kilogram. Berapa sisa gula putih yang dimiliki Bu Rima? Dia awalnya punya gula 1/4 kilogram. Baru saja digunakan untuk membuat minuman 1/4. Jadi 1/4 ini dikurangkan dengan dia ada pengurangan. Gulanya pasti berkurang. Kurangnya berapa? 1/8. Maka kita bisa cari sini nanda gula semula 1/4 kilo. Setelah itu dia gunakan 1/8 kilo. Berarti 1/4 ini kita kurangkan dengan 1/8. Ini 1/4 kurang 1/8. Maka carilah KPK antara 4 dan 8. Ketemu di 8 ini. KPK antara 4 dan 8 sama dengan 8. 4 kali berapa sama dengan 8? 4 kali 2. Ini 2. Sama dengan 8. Kalau di bawah dikalikan dengan 2, atas pun dikalikan dengan 2. Maka 1 kali 2 sama dengan 2 per 4 kali sama dengan 8. Kurang 1/8. 2 kurang 1 sama dengan 1. Jadi 1/8 ini dia. Jadi sisa gula Bu Rima adalah 1/8. Selanjutnya Anda bisa lihat juga. Ini cuma sebagai penjelasan saja. Oke, mungkin cukup dari saya dan Anda sekalian. Mudah-mudahan pembahasan Ustaz dari awal sampai sekarang, sampai yang terakhir ini, mudah-mudahan bisa membantu Nanda untuk mengerjakan soal-soal ulangan insya Allah. Ustaz kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.